Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jeffrey Rizky dan ini rekan saya Rido. Saya Rido, Mas. Iya Mas. Izin wawancara soal tugas etika komunikasi dunia kerja Mas. Siap. Tentang kafe buku lawas ini. Yang pertama yaitu sejak kapan Mas ini kerja di sini dan cerita awal merintis usaha ini gimana Mas? Mungkin. Oh, kalau saya kan sebagai kebetulan barista di sini. Iya. Kalau tentang awal mula berdirinya kan mungkin dari POV saya ya, bukan POV ownernya. Tapi kan kalau dari saya basic dari ownernya awalnya itu penjual buku. Terus berkeinginan memanfaatkan buku selain hanya dijual aja, jadi dibikin kafe yang berkonsep ada bukunya gitu Mas. Jadi selain bisa baca buku juga bisa minum dan nyantai baca di sini gitu. Jadi awal mulanya ownernya emang penjual buku, terus mungkin ada niat ya kayak mengembangkan literasi di sini atau entah itu tujuan semacam itulah. Maksudnya kan lingkungan beliau juga di dekat kampus gitu, jadi mungkin usahanya lebih bisa bermanfaat di bidang lain, yaitu salah satunya membuat kafe baca ini juga. Jadi nggak cuma pure dijual aja, cuman bisa dinikmati, dibaca di sini, nyantai sambil makan dan minum di sini. Jadi ini kolaborasi ya? Kerja sama atau bikin? Enggak sih Mas, itu ownernya namanya Mas Sigit, itu emang usaha sendiri. Saya sendiri buat ini ada bukunya sambil baca buku. Beliau kan dulu emang menjual buku, terus sebelumnya ada kerjasama sih sama partner gitu yang manage tentang kafenya. Jadi kan di sini kan ada 2 konsen. Biasanya kan cuman coffee shop, tapi di sini tuh coffee shop juga bisa dibilang coffee shop sama bookshop juga. Jadi bukunya dijual. Jadi kesini nggak cuman minum, nggak harus minum. Jadi di sini bisa beli buku, baca-baca buku aja juga bisa. Di sini tuh menyewakan sama menjual buku juga. Kalau menyewakan enggak sih Mas, cuman bisa dibaca di sini. Bisa dibaca di sini. Iya, tapi dijual semua, jadi bisa dibeli juga. Bisa dibeli juga. Kalau nyewa mungkin kayaknya belum bisa. Belum bisa. Iya, karena kan kebetulan kan bukunya juga dijual di online. Kalau disewa kan, kalau bukunya laku kita susah nyarinya gitu. Ya, restock lagi. Iya. Tantangan terbesar Mas dalam menjalani ini sebagai barista itu apa Mas? Mungkin tamu. Tantangan terbesar sepertinya hanya kalau jadi barista sebatas gimana caranya kita bisa berkomunikasi dan membuat kenyamanan kepada pelanggan sih Mas. Mungkin yang paling susah cuman itu sih, kan banyak karakter kan yang kesini, banyak targetnya kan emang mahasiswa. Maksudnya bukan target sih, kayak biasanya kebanyakan mahasiswa, cuman kan kadang juga ada yang berkeluarga, kalau weekend ada yang beberapa orang yang mungkin bukan dari kalangan mahasiswa. Mungkin yang paling sulit cuma menyesuaikan interaksinya aja sih, sama kalau pas flow-nya agak rame banget kita harus menyesuaikan flow juga, harus tanggap gitu-gitu doang sih, basic aja sih. Kalau jadi baristanya paling itu aja. Kalau coffee shopnya ya semakin kesini kan semakin banyak coffee shop gitu sih. Kalau jadi barista khususnya itu, kalau dari kafenya mungkin tantangan terberat itu harus tetap konsisten dan bisa masih bersaing dengan coffee shop baru, kan pasti semakin kesini semakin banyak juga gitu. Ya, kompetitornya. Iya. Itu Mas punya pengalaman unik nggak Mas melamar jadi barista? Pengalaman unik tentang apa ini Mas? Bebas Mas, mungkin ya pelanggan yang apa
mungkin nggak mengenakan atau unik. Oh, 1-2 buku. kalau unik-uniknya mungkin kalau pelanggan buku biasanya eh, ada beberapa buku yang saya nggak expect ada yang nyari biasanya gitu. Itu apa mas contohnya? Contoh yang paling unik menurut saya itu buku hadiah Denkau. Buku hadiah Denkau. Kalau masnya pernah beli Denkau ada Iya. bukunya kan? Iya. Itu ada yang nyari. Buat apa? Nggak tahu ada mesti ternyata nggak. Ternyata buku yang menurut saya pribadi itu buku yang bukan ini ya kayak nggak begitu dicari loh, ternyata ada yang nyari gitu. Saya nggak expect aja sih, ternyata. Dan akhirnya kita dapat juga dijual juga mas gitu. Maksudnya pernah laku juga, pernah yang kayak ternyata buku yang dapatnya aja gratis itu bisa Dicari. kita jual dan bisa berharga gitu. Kalau buku itu, kalau minuman, kalau pelanggan kafe yang bukan penikmat bukunya paling ya kayak ya request nama paling gitu. Masih udah langganan tapi namanya masih nama Samaran. kan paling kan ya udah ini kan udah kayak biasalah orang ngasih nama aneh-aneh gitu. Terus apa ya unik-uniknya itu ini kita kan self service dipanggil mas tapi yang mesen pakai headset gitu-gitu. Oh, iya. Pernah saya dapat pakai headset, saya panggil nggak nyaut, habis disamperin malah kaget dia. Oh. Tahu ada di depan orangnya ada saya yang ngasih gitu. Ya itu cukup unik menurut saya. Terus paling apa ya? Unik aja kan mas, nggak yang unik apa yang mengganggu atau yang ngerepotin. Boleh. Wah jadi curhat ini kayaknya. Oh. Ya kalau apa ya lebih ke ini sih apa namanya pelanggan yang kadang nggak sulit. Sebenarnya ini juga salah satu tantangan saya juga sih. Jadi gimana yang pertanyaan pertama tadi nyambung juga. Jadi gimana caranya kita harus masih tetap apa ya mengatur tempat tapi tidak menyinggung perasaan pelanggan gitu. Jadi ada suatu kapan itu udah lama sih tapi mas, waktu 2000 berapa ya? Sebelum Covid tapi masih belum banyak kafe di sini. Jadi masih agak rame ya sering crowded lah. Jadi kan dulu itu yang datang cuma seorang tapi ambil meja yang besar. Terus ada 12 orang yang mesen cuma 4 gitu-gitu. Iya. Ada pernah 12 orang kesini yang mesen 3 atau 5 orang, yang satu pakai apa ya speaker aktif atau apa ya yang kayak mikrofon itu loh mas gitu. Iya bawa sendiri speaker Bluetooth tapi yang bisa buat nyanyi. Oh iya. Yang bentuknya mikrofon. Iya. Itu nyanyinya di sini. Terus ada itu satu gerombolan 12 orang bawa mikrofon satu, masih ingat aku bawa mikrofon satu. Yang satu orang itu tahu ini nggak sih mas kayak trik vapor gitu. Yang kayak itu keliling-keliling gitu ada. Terus bawa makanan yang tapi yang besar banget yang buat bareng-bareng. Nah itu ya sebenarnya kita udah ini sih mas, udah slow kayak tentang boleh sebenarnya bawa, cuman ya sama-sama ngertiin aja sih. Saya mengerti. Berarti kalian bawa tapi juga mesen gitu kan, kita juga ada fasilitas yang bisa dinikmatin gitu. Cuman ya kan kadang kepekaan orang beda-beda ya. 12 orang masih ingat 12 orang, yang satu trik vapor itu, yang satunya nyanyi pakai speaker aktif. Kan kita kan juga maksudnya mereka kan pasti bersuara yang lebih keras terus mengganggu yang lainnya. Itu sih yang mengkomunikasikan biar sama-sama ngerti gitu susahanku cuman gitu. Terus habis kelar aku bersihin ternyata cuma 4 gelas. Mantap gelas yang pesen. 12 orang kan soalnya ya mengingat space kita juga nggak terlalu besar kan.
12 orang juga cukup makan tempat kan, terus nggak enak sama yang mau kesini jadi nggak jadi gitu-gitu. Penuh berarti. Mungkin kesusahan saya itu mengkomunikasikan hal-hal kayak gitu aja sih. Tapi overall sampai sekarang nggak cuman jarang sih orang-orang kayak gitu. Iya. Jarang ya, Tertentu. 1-2 HA. Dan itu udah lama. Ini Mas, apa yang membuat Mas semangat bekerja di sini dan apa arti pekerjaan barista ini bagi Mas? Umum aja Mas, nggak usah dari personal, kayak gambaran umum Mas. Umum aja. Saya tetap kan kebetulan saya emang ini kafe dari 2018 Mas. Saya juga termasuk awal di sini. Saya juga kesini 2018. Jadi kafe ini buka, seminggu setelah buka saya masuk sini. Jadi bukan yang pertama banget, cuman ya masih tergolong yang awal lah Iya, gitu. iya. Saya juga karena kenal juga dari teman ownernya juga masih sekampus sama saya, jadi lintas alumni. Terus kalau yang bikin motivasi ya jujur karena emang ekonomi saya sih, karena dulu kan awal pengen kerja itu karena saya juga pas kuliah beasiswa, saya punya tanggungan juga, intinya di titik harus mempunyai pendapatan juga, tapi juga harus ngelanjutin kuliah, walaupun akhirnya molor juga kuliahnya, cuman ya karena udah pertamanya bikin semangat dan bikin nyaman karena alhamdulillah saya juga diterima kerja di lingkungan yang nggak jauh dari lingkungan saya gitu. Jadi beliau sedikit itu masih ibaratnya kakak tingkat saya, walaupun lintas angkatannya agak jauh, cuman masih bau-bau ya bilangnya ya masih kayak saudara lah, masih ada Kelihatan. masih ada 1-2 bahasan yang mungkin bisa mendekatkan kita. Jadi saya bisa cepat nyaman di sini, dan alhamdulillah mungkin saya juga karena nyaman dengan lingkungannya, jadi motivasi saya kayak beliau waktu saya juga harus punya feedback yang sama gitu. Jadi yang bikin saya semangat ya saya dibantu orang, saya juga harus bantu orang gitu. Kalau boleh tahu univnya di mana ya Mas? Saya di ISI Solo Mas. Isi ini Mas. Iya, ISI yang Solo. FSRD. Mas, yang terakhir pesan yang ingin Mas sampaikan kepada kaum muda ini buat semangat apa gitu? Saya udah tua berarti Mas ya. Kalau Enggak Mas, yang masih umur iya. 17-an. Yang kalau saya ini sih Mas, ya bukan berarti ini sih, saya jujur ngerasa agak nggak enak kalau ngasih saran, cuman harapan aja ya Iya kayak Mas, boleh. karena perubahan zaman juga kan Mas, lifestyle dan apa segala macam. Yang penting kalau menurut saya jangan FOMO aja sih, jangan FOMO, sama tetap tetap punya karakter aja sih, gitu aja sih Mas. Jadi Bawaan jadi diri sendiri. jadi nggak FOMO tapi juga jangan tutup telinga gitu. Iya. Jadi kita harus ngikutin zaman tapi juga jangan ke bawah arus dalam hal apapun. Menurut saya itu aja sih. Jadi karena kadang orang ngerasa nggak FOMO tapi dia secara nggak sadar dia juga ngikut gitu. Jadi kalau kita nggak punya pengambilan sikap tentang prinsip, kita cuma ikut-ikutan aja, jadi kayak latah gitu loh. Iya sih. Itu aja sih Mas. Jadi kalau menurut saya itu sih, walaupun saya juga itu juga pesan buat saya ya, saya juga ngerasa kadang juga FOMO juga, kadang juga masih ini gitu. Jadi motivasi buat kita bersama aja sih gitu. Jadi saya kurang kurang berani kalau tentang ngasih saran atau ngasih apa-apa ke
yang lebih muda, karena menurut saya yang lebih senior pun juga kadang perlu apa ya, motivasi juga dari yang muda. Jadi kayak apa ya, jangan membeda-bedakan tentang ini sih, yang mana yang lebih dulu, mana yang saya kan cuma menang lebih dulu aja, bukan menang tentang experience gitu. Jadi saya juga dapat pesan dari teman saya yang saya masih pegang sih, jadi kayak jangan terlalu membanggakan pengalaman gitu. Itu aja sih.